Hello guys. So first of all, this is my first video where I yap, and I hope you guys like it. Sounds really bad. Jadi namaku adalah Kyo. Aku adalah siswa SMK di Koryesu, Malang. And this is my last year. Untuk majornya aku adalah perhotelan. Jadi di video ini aku ingin berbicara tentang masa depan. I have this notebook, and di chapter ini judulnya adalah The Unknown Future. Kenapa unknown? Karena menurutku kita tidak bisa menerka-nerka masa depan. Mungkin bisa sedikit, tapi ya kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada kita di masa depan gitu. When we talk about chapter, from your school life chapter into working life chapter, where you will work in industry and stuff like that. And sometimes we want to work as a, but in the future we could work as a B. Jadi ya itu kenapa aku ngomong masa depan itu unknown, karena kita ekspektasinya ingin kerja di A, tetapi kita juga bisa berakhir bekerja di B. And that's why I want to talk about it. Let's go. So let's talk about the positive one first. So when we talk about the future, we will have a guarantee life. Yang aku maksud guarantee life itu adalah kita udah tahu apa yang akan kita lakukan di masa depan, yang hubungannya tentu dengan bekerja. In my case, aku akan bekerja sebagai seorang housekeeping karena aku majorku housekeeping, dan dengan aku udah punya ilmunya, otomatis aku bisa bekerja di hotel. I don't know, probably like for 3 years ya, karena aku merasa kalau ya itu masa depan itu tidak selalu dengan apa yang kita bayangkan. Mungkin di masa depan aku bisa bekerja di bagian lain, tidak hanya di hotel. I don't know, maybe a barista, bartender, or maybe other stuff that tidak punya hubungannya dengan perhotelan, but you never know. Karena itu untuk free chapter of the future, positifnya kita ngomong soal future itu ya guarantee life. Okay, and then let's move to the negative side. Yang pertama adalah overthinking. Kita semua overthinking, yes, definitely. Karena menurutku kalau manusia tidak overthinking itu agak aneh, jujur. Tapi ya kita lihat dari sisi baiknya. Kenapa kita overthinking? Kita overthinking karena kita merasa bahwa masa depan kita itu penting. Karena itu kita bakal overthinking. Kita akan mulai membayangkan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Kita basically mempersiapkan skenario buruk, yang paling buruk di saat kita melakukan pekerjaan A atau B. And I don't think that's a good stuff for our mental health, but ya, mungkin kita harus belajar untuk mengendalikannya. Aku punya beberapa cara mengendalikan overthinking, but maybe I will talk about it in another video. And for the second reason, on the positive side will be set few plans. Dengan kita membicarakan masa depan, tentu kita bisa mempersiapkan plans atau rencana. Dan ini penting sebenarnya. Kita mempersiapkan rencana A, rencana B, rencana C, dan sebagainya. Kenapa? Ya karena overthinking yang kita tadi ngomongin.
Menurutku itu nggak apa-apa sih, mempersiapkan rencana. Jadi di saat hal yang kita pikirkan akan terjadi, hal buruk, let's say maybe you not fit in the job that you working on, kita bisa ganti ke pekerjaan lain. Karena itu kita harus mempersiapkan plans-nya itu, rencananya. And then on the negative side will be anxiety atau kecemasan. Almost the same like overthinking, but ya, anxiety itu kita cemas bahkan sebelum semuanya benar-benar terjadi. Kita udah takut nanti kalau misalnya on my first day of work aku gagal, aku kacau, aku mungkin membuat masalah, dan itu adalah sisi negatif. Yes, negative side di saat kita membicarakan masa depan. Dan justru karena kita memikirkan hal itu, dia membuat kita jadi I don't know, even more worry about our future, dan kesempatan atau probabilitas kita melakukan kesalahan itu lebih tinggi. Seperti itu. But from what I learn, from what I see and hear, memikirkan masa depan itu tidak harus terlalu dipikirkan. It's okay kalau kita membuat rencana kayak yang sebelumnya, rencana A, rencana B, rencana C. It's okay. Tapi jangan sampai hal yang kita pikirkan ini membuat kita depresi. I think that's right word, ya. Karena di saat kita memikirkan hal ini terus, khususnya memikirkan hal atau probabilitas buruknya, karena ya that's why we are human, we more focus on the negative side instead of the positive side. Kita bisa pikiran terus dan pada akhirnya kita stres, kita depresi, kita punya anxiety, kita merasa kok kita itu kurang, tidak berguna di saat kita menganggur atau mungkin mengambil break. In my case, break setelah sekolah, mungkin aku akan ngambil break 1 minggu sebelum bekerja, tapi ya sambil cari info juga. And I think that's what makes us even more scared. Tetapi sebenarnya ya, masa depan itu tidak yang tahu. Dan instead kita fokus ke masa depan, bagaimana jika kita fokus di masa sekarang? You know what? Things that you can control. Aku pernah dengar orang ngomong kalau don't worry about things that you can control. Jadi jangan pernah worry atau mengkhawatirkan hal yang kita tidak bisa kontrol. Let's say our future. Memang kita bisa kontrol hanya sedikit, seperti yang tadi kita ngomongin, punya pekerjaan, punya plan, bla bla bla, tapi kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol masa depan kita. So instead worrying about what will you do tomorrow, how about worrying what you will do today? Dan yaitu kita lebih fokus memikirkan apa yang harus kita lakukan hari ini. Dan kita mikirnya kenapa? Karena menurutku menjadi level up, I guess that's what they said. Untuk level up, kita perlu untuk upgrade diri kita. Dan terkadang di saat kita memikirkan masa depan terlalu banyak, kita stuck. Kita udah memperkirakan apa yang akan kita lakukan minggu ini, minggu depan, bla bla bla. Tapi di saat kita terlalu memikirkan dan kita tidak eksekusi hari ini, ya I guess we'll stuck forever. Karena itu pentingnya untuk fokus pada
yang akan kita lakukan hari ini, karena satu langkah itu lebih baik daripada tidak langkah sama sekali. Jadi instead kita set goal hari ini harus 10.000 langkah, how about hari ini at least kita harus melakukan satu langkah. Like I said before, satu langkah itu lebih baik daripada tidak langkah sama sekali. So what I mean to tell you is, don't worry about your future. Karena di saat kita bisa melakukan hal-hal baik pada hari ini, hal-hal yang membuat kita menjadi level up, itu secara otomatis akan membentuk masa depannya. Dan tentu terkadang ada masalah. I won't call it problem, I prefer call it challenge. Jadi setiap hari itu ada challenge, dimana itu akan mengetes diri kita, itu akan mengetes seberapa kuat kita dan bagaimana kita melihat masalah itu sendiri. Kita melihatnya itu sebagai sebuah hal yang menjatuhkan kita atau sebuah batu loncatan agar kita menjadi lebih baik. Mungkin tuh aku akan bicara di video lain ya. So yeah, don't worry about your future, I guess. As long as you do the right thing right now, you never give up, you do your best every single day, even though it's 0.1%, it doesn't matter. As long as you do great, will be good. Karena ya membentuk kita mungkin tidak bisa melihat masa depan, tapi kita bisa membentuknya perlahan setiap hari. So I think that's all from me. I know it's kinda short video, kinda weird that I'm yet like this, but I hope you guys like the video, and you can also comment down below, you know, apa yang harus aku bicarakan. Mungkin kita punya hal atau masalah yang sama dan mungkin kita bisa bicarakan di video selanjutnya. You know, it's like seeing from different perspective, I believe. So yeah, I hope you guys have a good one today. Always be a good person and never give up. Okay, thank you.